nani ngai nai meari remo borera yauke arone wawi. Bahagia dan bangga punya Allah seperti engkau. Di siang ini atas pertolongan tangan Tuhan, kami dapat mengadakan perjalanan menikmati alam ciptaan tanganmu Bapa. Kami telah tiba di rumah, di halaman kantor distrik Napan. Tuhan tahu maksud kami. Tuhan tahu kedatangan kami. Kami ingin membawakan program-program karena pemerintah itu wakil Allah. Maka masyarakat kami akan dijamah, disentuh oleh program-program yang baik untuk mengangkat ekonomi masyarakat kami, Bapak. Untuk Bapak Ibu warga masyarakat berarti berada dalam lingkungan Kampung Napan. Baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini masih Tuhan mengizinkan kita nafas kehidupan, kita ketemu dengan Dinas Ketenagakerjaan. Yang pertama-tama, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Tengah, yang terhormat Bapak Tenaga Kerja Kabupaten Nabire, dan beserta tim Provinsi Kabupaten yang kami banggakan. Yang terhormat pula Bapak-Bapak Kepala Kampung dari 3 kampung dan juga seluruh masyarakat Kampung Napan, Kampung Wenami dan Mosang yang hadir di siang hari ini, yang kami banggakan. Dan yang terhormat juga Bapak Kapolsek Napan atau beliau yang mewakili. Izinkan kami menyampaikan mohon maaf dari Ibu Kepala Distrik Napan. Sebenarnya hari ini beliau harus hadir karena ini hal yang penting yang perlu kami bicarakan bersama-sama, tapi beliau lagi sakit, mengalami luka yang begitu parah di kaki sehingga beliau tidak bisa melangkah untuk hadir di sini bersama-sama dengan kita, tim dan masyarakat Kampung Napan, Mosang dan Wenami. Di sini hari ini kita punya kegiatan di Distrik Napan menyangkut kita bicarakan tentang pengembangan kawasan transmigrasi lokal. Terima kasih juga untuk Bapak Ridwan dan ibu-ibu yang dari provinsi kabupaten, kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ridwan bisa datang melihat ke setiap kampung, setiap tempat kami tinggal, menyangkut wilayah atau pengembangan transmigrasi lokal. Kami masyarakat mengucapkan banyak terima kasih supaya ke depan kami bisa punya perkembangan kawasan seperti apa atau transmigrasi lokal seperti apa. Nanti terlebih jelas Bapak berdua yang ada di depan dari provinsi dan kabupaten akan menjelaskan lebih dulu, lebih dalam supaya kita bisa tahu tentang perkembangan kawasan dan transmigrasi lokal itu seperti apa. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan supaya menjadi tahu dari bapak-bapak atau masyarakat dari 3 kampung. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Sekretaris Distrik yang sudah mewakili Kepala Distrik. Poin yang kedua kami akan masuk itu sambutan yang kedua oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nabire. Baik, terima kasih. Sebelumnya shalom. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Transmigrasi SDM Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris Gunawan. Yang saya hormati Ibu Kepala Distrik Napan yang mewakili Ibu Sekretaris. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Napan yang mewakili, dan Bapak-bapak, Bapak Kabid Transmigrasi Provinsi Papua dan Kabid Transmigrasi Kabupaten Nabire yang saya hormati, dan para staf teman-teman dari SDM Provinsi Papua Tengah yang saya cintai.
Bapak Kepala Kampung, 3 kampung yang saya hormati, Pak Kepala Kampung Mosan, Napan, dan Menabi yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kalau hari ini kita bersama-sama bisa kumpul di tempat ini untuk tidak lain dalam rangka pelatihan sekaligus sosialisasi tentang pencadangan tanah transmigrasi lokal. Dasar daripada kegiatan hari ini adalah salah satunya adalah Permen Desa Nomor 23 Tahun 2009 tentang penentuan area lokasi yang akan dijadikan suatu kawasan transmigrasi lokal. Dalam hal ini nanti Bapak Ibu kita akan bahas lebih lanjut di sesi serba ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang hak yang didapatkan oleh Bapak Ibu sebagai warga transmigrasi nanti itu ada seluas lahan yang Bapak Ibu akan dapatkan menjadi hak milik. Itu nanti yang kita akan bicarakan bersama-sama dengan pemilik hak wilayah yang ada di 3 kampung ini. Kemudian tujuan lain dari pencadangan transmigrasi lokal ini adalah yang pertama pengembangan wilayah. Dengan hadirnya Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire ini, mungkin ini adalah bentuk perhatian pemerintah bagaimana kawasan-kawasan yang hari ini merasa terluar, terpinggirkan itu bisa mendapatkan suatu peningkatan taraf hidup, terutama bagi masyarakat yang ada di sekitar distrik Napan ini. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan undang-undang khusus bahwa ada keterpihakan untuk kita orang asli Papua, yaitu salah satunya tentang translokal. Ini mungkin menjadi perhatian kita sama-sama yang hari ini kita akan diskusi bersama-sama terkait tentang program pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten dan Kabupaten Kota Nabire yang hari ini kita sama-sama lakukan pertemuan di tempat ini. Harapan kami dengan pertemuan hari ini ada satu solusi yang kita dapatkan bersama-sama. Tidak lain dari tujuan yang di awal saya katakan bahwa dengan adanya pengembangan kawasan transmigrasi lokal ini itu ada dampak bagi warga yang ada di sekitar 3 kampung ini. Itu tujuan utama kita. Kita tahu bersama-sama bahwa sekian tahun transmigrasi tidak pernah tersentuh, ya, tidak pernah ada kegiatannya, tidak pernah ya. Kita patut puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya Provinsi Papua Tengah. Ada program-program pemerintah yang hari ini mulai kembali dihidupkan kembali, salah satunya adalah transmigrasi lokal. Kita jangan berpikir lagi tentang transmigrasi orang dari luar, tidak. Kali ini kita fokus pada masyarakat lokal. Jadi itu harapan kami. Sekiranya dengan pertemuan hari ini, Bapak Ibu, nanti kita akan bahas bersama-sama terkait tentang pencadangan lokasi. Ya, jadi kami hanya membuat pertemuan hari ini untuk diskusi terkait tentang bagaimana ke depan translokal yang kita akan kembangkan di wilayah Bapak Ibu yang hari ini ada di 3 kampung. Mungkin kurang lebihnya yang perlu saya sampaikan, apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas. Baik, kami akan melanjut ke poin yang ketiga, yaitu sambutan oleh Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas Provinsi Papua. Baik, saya berdiri. Baik, selamat siang. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dikumpulkan di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya mungkin yang terhormat Kepala Distrik, Bapak Keamanan di sini, Kepala Dinas Kabupaten, para kepala kampung yang ada di 3 kampung di distrik Napan ini, terus tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan lain sebagainya ya. Tidak kita sebutkan satu-satu persatu. Baik, saya lanjutkan daripada Kepala Dinas Kabupaten tadi sampaikan bahwa memang tujuan kami di sini dalam rangka menyerap aspirasi lagi dulu. Bagaimana sih aspirasi dari masyarakat? Ini kita provinsi BOB yang baru umur 1 tahun. Kami baru merayakan 1 tahun kemarin 11 November. Jadi ini adalah beberapa program pemerintah
yaitu pemerintah provinsi yang berkolaborasi dengan kabupaten karena penduduknya ada di kabupaten. Dan salah satu program transmigrasi yang kita menggalakan ini adalah pengembangan daerah-daerah transmigrasi. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa pengembangan di suatu daerah kita harus maju dari bagaimana kampung itu bisa kita majukan dulu. Nah, itu. Jadi distrik ini lumayan luas ya kalau kita lihat, dan ini penempatan kita menunjuk daerah ini sudah kita pikirkan matang-matang bahwa kita mau ke arah timur dulu. Jadi ini merupakan kampung pertama dari program provinsi, dan ini adalah pilot project kami. Ini percontohan, makanya kita mau jadikan ini percontohan pertama di Kabupaten Nabire. Kita ketahui bahwa daerah transmigrasi yang ada di Kabupaten Nabire itu sudah lebih umurnya daripada 50 tahun, sudah lebih 30 tahun. Cuma setelah itu sudah tidak ada lagi transmigrasi yang kita datangkan, kita sudah hentikan. Cuma ada beberapa metode yang kita bisa mengembangkan, yaitu dengan bagaimana orang-orang lokal ini yang kita transmigrasi daerah baru untuk kita kembangkan. Nah, itu apa sih yang perlu dikembangkan, nanti sebentar kita sampaikan. Itu mungkin yang kita sosialisasikan dulu. Kita menyerap aspirasi, kita menyerap mendata penduduknya, kampungnya, luas wilayahnya, daerahnya, morfologinya, lahannya, semua kita data. Itu sebagai data pendukung yang kita nanti bawa ke pusat. Karena ini adalah program daerah yang kita tidak bisa pungkiri harus kita bawa ke pusat menjadi program daripada APBN. Karena kita mau hadirkan program itu kan butuh budget atau biaya, dan itu harus kita masukkan dalam sebuah data dulu. Tidak bisa kita kalau tanpa ada data yang kita dapatkan. Nah, itu salah satu program pertama kita kayak gini. Kita menyerap aspirasi dulu, itu yang kita harapkan dari masyarakat, bagaimana masyarakat menilai dari program itu. Nah, itu satukan persepsi. Mungkin itu penyampaian saya perlu dibuka ya, sekarang? Oke, langsung saja, karena kita langsung lanjut pelatihan sosialisasinya ya. Oke. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pelatihan identifikasi pencadangan tanah untuk pengembangan kawasan transmigrasi siang ini saya buka secara resmi. Baik, kembali untuk terima kasih untuk Sekretaris Kepala Dinas Provinsi. Kita masuk untuk pelatihan, langsung masuk dalam serba-serbi atau tanya jawab. Mungkin kita tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Materi saya cuma singkat saja tentang bagaimana kiat-kiat untuk membuat suatu kawasan pengembangan transmigrasi, kawasan transmigrasi yang baru. Mungkin tadi Pak Kepala Dinas Transmigrasi dan SDM Provinsi Papua sudah menyampaikan bahwa tahap awal adalah kita akan lakukan tentang identifikasi terkait dengan identifikasi luas wilayah. Di sini nanti kita akan berbicara tentang hak-hak wilayah adat yang Bapak Ibu miliki hari ini dari tiap-tiap suku, ya. Ya. Mungkin nanti itu yang kita akan bahas di sesi pelatihan atau tanya jawab nanti diskusinya. Kemudian yang kedua adalah potensi-potensi apa nanti kita akan gali dari 3 kampung ini. Misalnya potensi dari sisi laut, kemudian dari sisi darat itu apa, potensi dari perkebunannya apa yang cocok di wilayah-wilayah 3 kampung ini. Itu mungkin nanti yang perlu kita bahas secara mendalam. Bapak Ibu yang tahu potensi yang ada di sini. Ya, jadi harapan kami hari ini usulan-usulan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir itu yang kami sangat butuhkan, masukan-masukan. Karena Bapak Ibu yang tahu kondisi tentang distrik Napan di sini dari 3 kampung tadi itu. Untuk 4 kampung, minta maaf ya. Pak Kampung masih Pawas selamat siang, baru tiba ya. Selamat bergabung dengan kami. Jadi itu tadi tentang luasan, kemudian potensi-potensi yang ada di 3 kampung ini. Kemudian terkait yang paling penting lagi tentang
kepastian tadi, kepastian wilayah-wilayah yang akan dijadikan lokasi translokalit tersebut. Ya, begitu nanti ya kita bahas lebih dalam dengan bapak-bapak para narasumber yang ada di depan sini bersama kami nanti. Silakan Bapak Ibu bertanya sesuai dengan tadi terkait dengan poin-poin tadi yang saya sampaikan. Mungkin itu ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti ditambahkan dengan Pak Sekretaris Disnaker SDM Provinsi Papua Tengah. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, jadi ini di depan kita ini ada peta. Ini peta Provinsi Papua Tengah dengan 8 kabupatennya. Jadi kita wilayah transmigrasi dari tahun 60-an itu, sejak merdeka itu kita hanya punya 2 kabupaten di dalam Provinsi Papua Tengah, yaitu Kabupaten Nabire dan Kabupaten Timika. Kalau berdasarkan hasil identifikasi daerah transmigrasinya, dan itu hanya 2 kabupaten saja, dan itu memang daerah yang pesisir, itu di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Timika. Dan saat ini setelah DOB 4 jadi 4 provinsi, satu-satunya provinsi yang memiliki garis pantai paling panjang itu hanya Provinsi Papua Tengah, dan memiliki garis pantai utara dan selatan itu hanya ada di Papua Tengah. Papua Induk itu tidak punya garis pantai Papua Selatan. Papua Selatan tidak punya garis pantai utaranya. Utaranya berbatasan dengan Bovendigul kalau kita lihat provinsi yang kita dulu. Jadi kenapa kita memilih Nabire? Karena Nabire ibu kota Provinsi Papua Tengah. Nabire belum lebih maju daripada Timika. Yang kenapa sampai penempatan Nabire jadi ibu kota? Karena DOB sesungguhnya, program DOB adalah memajukan daerah yang belum maju. Makanya program provinsi yang kita turun ke kampung, ke kabupaten, kabupaten ke distrik, itu memajukan distrik-distrik yang dimana daerahnya masih terluar, terisolir, belum terjamahkan, tapi masyarakatnya itu sangat welcome gitu, terhadap pembangunan. Nah itu yang berdasarkan pengamatan kami melihat bahwa pilot project kami harus ada. Nah itu yang kita coba buat petanya, peta transmigrasi yang kita sudah buat di Kusin Kabupaten Nabire. Peta transmigrasinya itu ada di Topo, Makini, Wanggar, Wanggar Stris maka Oro Nabire Barat. Ya. Itu ada di bawah tangan, di bawah tangan. Iya. Nama-nama. Oh, nama-nama. Iya. Ada 5 ya kalau dia Nabire. Nanti ini kita kerjakan di sini ya. Lihat aja. Terus sekarang ini kita berada di sini. Kita berada di sini, kalau di atas itu kita berada di atas. Jadi kita berada di distrik Napan. Tadi kita transportasinya ternyata jembatan belum tembus. Saya ini orang pertama kali ke sini guys ya. Kalau bicara di gunung saya sudah sering ke gunung. Saya sudah keliling Tolikara, Yaukimo, sudah kan saya dari Provinsi Papua Induk yang baru bergabung di DOB. Tapi kalau Nabire ini saya hanya sampai di kota Nabire, Topo, lokalisasi tambang emas. Kan saya dari background ESDM, tambang. Jadi kita mau kembangkan daerah karena ini transmigrasi paling ujung adalah di Makimi. Makimi itu karena SPSP, yang kita kalau bilang SP, Satuan Pemukiman, itu daerahnya dulu adalah transmigrasi. Tapi dia sekarang sudah berubah jadi kota. SP1, SP2, SP3, begitu pula di Timika. Itu semua daerah SP. Nah ini yang kita mau kembangkan bahwa pesisir dulu. Ada 2 prospek yang kita lihat daripada Napan ini. Karena Napan ini daerah pesisir, kedua daerah berawa, mangrove, ada dataran, ada rawa. Dan satu-satunya transmigrasi yang belum dikembangkan adalah daerah mangrove atau daerah rawa. Karena kita inginkan bukan menanam di daratan saja, tapi daerah rawa kita kembangkan dengan ikannya bagaimana sih yang cocok. Jadi makanya kita perlu pendataan dulu. Pendataannya bukan kalau data pendudukan kita bisa minta dari kepala kampung, kita sudah dapat. Terus yang kedua, masyarakat ini mau menerima atau tidak, buat sebuah komitmen gitu. Karena nanti ini kita baru tim pertama, nanti ada tim dari kementerian lagi. Setelah persetujuan ini, kita mengajukan ke kementerian, kita minta tim kementerian itu datang lagi.
Nah, itu tahapannya. Karena memang berproses ini tahapannya agak lama sedikit. Karena kita menghadirkan, kita mau turunkan uang itu dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Jadi anggaran pusat yang kita mau. Jadi salah satunya strategi kita mengambil, meminta anggaran dari pusat, data dari masyarakat, persetujuan masyarakat, data kampung, kita identifikasi areanya. Nah, itu yang kita inginkan, bahwa daerah-daerah kita mau kembangkan, masyarakatnya menerima dulu. Gitu. Kalau masyarakat menolak, ya apa boleh buat kan? Itu sih. Ya, makanya nanti sebentar kita tanya jawab. Tapi kalau setelah kita amati, kita coba hitung kemarin, itu ada sekitar 15 sampai 20 ribu hektar. Terus kalau ada peta kehutanan, ternyata daerah pesisir itu dia ada hutan lindung, ada hutan produksi, ada hutan konservasi. Yang kita tidak boleh masuk adalah hutan konservasi, hutan lindung. Nah, itu yang setelah kita identifikasi bahwa daerah pesisir itu, pesisir pantai Napan sampai di Wapoga sana, itu ada hutan lindungnya di ujung. Nah, itu yang kita perlu hindari. Makanya kita identifikasi areanya, tidak boleh tumpang tindih area transmigrasi dengan pertama hutan lindung. Karena kita sudah ada peta kehutanan ya. Dan kedua, area konservasi. Itu area-area yang dilindungi. Kalau kita bicara secara kehutanan, karena kita mengembangkan daerah, ketika kita mengusulkan daerah ini, kita mengusulkan dengan seluruhnya, artinya dengan kehutanannya, dengan identifikasi tanahnya, dengan potensinya. Jadi kenapa sampai kita ini? Karena Napan ini, Tabire, berbatasan langsung dengan Papua Induk, Kabupaten Waropen, Sungai Wapoga. Kita harapkan bahwa nanti Sungai Wapoga itu jadi sentra industri nanti. Karena kita saya sebutkan langsung potensinya. Jadi sebenarnya Teluk ini ada cekungan minyak, cuma belum diidentifikasi lebih jauh. Cekungan minyak itu dari Wapoga ada blok Bramo, ada blok Cendrawasih. Itu seperti di bawah sini juga di Mikas kemarin namanya blok Waring, pernah dengar viral di TV, ada di sini. Nah, itu yang ini. Kenapa sampai kita mau ini? Kita inginkan bahwa area-area perbatasan antara Papua ini dengan Papua Tengah ini, kita perlu supaya batas areanya bisa lebih mungkin gitu. Jadi terus daerahnya ini terdiri dari hutan rawa dan daratan, dan daerah yang bisa diidentifikasi transmigrasi, tidak daerah bergunung, elevasinya, kemiringan lerengnya tidak lebih dari 20%. Jadi mayoritas flat. Makanya ketika kita menetapkan daerah ini, identifikasi daerah ini, ada dua transmigrasi yang bisa kita kembangkan. Transmigrasi daratan, yaitu kita bisa menanam tanaman-tanaman. Yang kedua, transmigrasi dengan identifikasi perikanan. Itu belum ada, bahkan di Indonesia saya belum pernah dengar, di Papua belum pernah dengar transmigrasi perikanan. Nah, makanya nanti ketika lahan ini kita sudah masuk, ada budget kita ini, lahan kita mulai land clearing, artinya pembersihan lahan, kita mulai bangun rumah-rumah penduduk, itu jenis rumahnya nanti sesuai dengan daerahnya. Kalau daerah berawa, rumahnya panggung, kalau daerah ini rumahnya panggung setengah. Kayaknya begitu. Biasa daerah transmigrasi kan. Nah, makanya jumlah penduduk yang ada di sini, kita akan data berapa luas area. Makanya nanti jangan sedikit-sedikit. Kalau kemarin transmigrasi di Jayapura itu satu jiwa itu mempunyai 2 hektar enggak salah. Kalau di sini kami jangan kecil-kecil. Kalau bisa 10 sampai 20 hektar satu kakak. Jadi kenapa? Supaya dapat penghasilan besar. Lahannya dia memiliki lahan besar loh. Kayak gitu. Jadi kita identifikasi coba ini kotak-kotak ini hektar ya. Kotak-kotak yang sudah ada. Jadi ini ada penduduk di sini. Kayak gitu. Cuma di Tanjung ini tadi saya sudah lihat ternyata ada hutan produksi terbatas yang tidak bisa kita sebut. Nanti saya coba tanya teman-teman di kehutanan apakah bisa kita kembangkan di daerah Tanjung ini. Dan yang di sini di daerah sini ada gunung. Makanya kita akan pertama menghindari gunung karena kita mau land clearing supaya flat dapat. Yang kedua, yang berikutnya kita mau mencoba menggunakan metode plasma. Kalau kalian pernah dengar sawit
sawit yang berkembang di daerah sini, Banggar ini. Sekarang ini sawit ini sudah produksi. Sawit berproduksi dari kebetulan saya pernah di sawit. Itu 3 tahun dia sudah buah pasir, 5 tahun dia sudah produksi. Nah, ada sistem di dalam sawit itu namanya sistem plasma. Plasma itu masyarakat punya lahan sekitar 10 hektar contoh. Jadi perusahaan itu yang kembangkan, dia land clearing, dia bersihkan, habis itu dia yang tanam, dia yang pembibitan, dia yang pupuk, dia yang rawat, dia pelihara sampai dia berbuah, baru habis itu bagi hasil. Pemilik lahan hanya ongkang kaki saja, habis itu punya terima duit. Kayak gitu. Jadi ada beberapa metode yang kita coba nanti tawarkan ke pemerintah pusat, yaitu metode sistem plasma atau metode istilahnya kolaborasi. Jadi pemilik lahan itu dia punya lahan, tapi orang lain yang garap, habis itu bisa bagi hasil. Terserah. Tapi yang mengeksplor atau itu modal segala macam itu pemerintah mengawal itu sampai produksi. Yang kita inginkan adalah kalau bisa ribuan hektar itu ditanam satu jenis singkong semua kita bangun pabrik singkong. Gitu. Jadi jangan kecil-kecil, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau besar 1 kali besar. Nah, ikan kita tanam beratus-ratus hektar ikan. 1 kali produksi langsung besar. Jadi kita bukan cari uang kecil, tapi kita cari uang besar. Jadi, itu yang dalam harapan kami. Tergantung dari bagaimana masyarakat menyikapi itu. Harapan kita kayak gitu. Cuma ini namanya target dan hasil kan kita tidak tahu. Tapi kita dalam proposal project kita inginkan kayak gitu. Yang kita tawarkan nanti di pemerintah pusat, dan kita harapkan daerah ini bisa berkembang dengan lahan kepemilikan. Kan ini kasihan hutan saja dong, kosong segala macam, dan kita dapat hasil dari kita ingin pengembangan lahan ini bisa berproduksi untuk masyarakat yang ada di sini. Mungkin selanjutnya silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, kita masuk untuk sesi tanya jawab. Pertama, untuk kita buka 3 orang dulu berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Kepala Dinas. Situasinya kami berikan 3 penanya. Ya, silakan Bapak Dorang. Ya, sebutkan nama. Ya, dan pertanyaan. Silakan. Ya, dari Bapak di belakang, Bapak tinggi. Bapak Sayori. Ya, shalom untuk semua. Shalom. Perlu kami sampaikan inisiatif kami atau pendapat kami kepada Bapak Dorang. Rupanya penjelasan tadi belum jelas bagi kami, betul. Artinya begini Pak, kalau kami yang ditransmigrasi, dia yang ada di kampung ini terus ditransmigrasi ke sana, atau yang di darat ke laut itu bagaimana? Supaya jelas. Nah, transmigrasi lokal itu kami yang ada di kampung ini, yang lain pindah ke sana, ataukah bagaimana? Terus yang di darat mana tujuannya untuk apa, di laut tujuannya untuk apa, seperti yang tadi disampaikan. Kami rata-rata di sini kalau disuruh ke darat pegang cangkul mungkin Bapak orang lain, kalau saya mungkin tidak bisa. Ya, begitu. Jadi kami minta penjelasan secara jelas supaya kami mengerti dulu, baru kami bisa berikan tanggapan lagi. Terima kasih waktu kami semua. Memang kita bicara transmigrasi ini seperti kita duduk di meja makan baru toh menghayal kue di toko. Bagi kita orang Papua kan transmigrasi itu susah, tidak biasa. Pertanyaannya Bapak Sayori, yang kita buat adalah transmigrasi lokal disesuaikan dengan kearifan lokal, dicocokkan dengan kemauan masyarakat adat setempat. Jadi kalau Bapak biasa di laut, maka kalau Bapak lihat depan ini ada gambar ikan, ada gambar kepiting, ada gambar udang, ada gambar bia. Kalau kita masyarakat biasa dengan bia, dia punya keramba tuh bia. Kalau dia biasa dengan kepiting, dia punya keramba itu kepiting.
Tapi perusahaan yang nanti mau masuk itu dia butuh jumlah banyak. Kalau cuma 30-50 kepala keluarga yang piara kepiting atau keramba kepiting, dia tidak bisa produksi keluar. Ratusan hektar. Jadi pertanyaan Bapak, kalau Bapak biasa di laut, di laut. Bapak yang biasa di darat, tapi tidak di dusun. Di darat bukan di dusun, di darat dalam arti tanaman seperti Bapak-Bapak lihat tempat transmigrasi. Ada jeruk, ada jagung, ada. Sekarang yang lagi keren itu jagung. Kita sudah di 2 tempat, di Wanggar dan di Makimi itu jagung yang lagi mantap di wilayah transmigrasi. Jadi pertanyaan Bapak seperti begitu. Kalau Bapak mau di pantai, maka tanya lagi sama Bapak di pantai itu mau wilayah mana? Wilayah yang kepiting, atau wilayah yang ikan bandeng, atau wilayah yang udang, atau wilayah yang bia? Kita sesuaikan dengan letak geografi sumber daya alam yang ada. Kalau tadi Bapak Sekretaris jelaskan bahwa dari Wapogas sampai di Makimi, ini kan kita punya hutan ini mangrove, lolaro, bakau. Kayaknya cocok dengan ikan bandeng, supaya kita tidak perlu ikan bandeng dari ujung pandang lagi atau dari luar. Bapak punya karamba-karamba atau kolam-kolam ikan, itu yang nanti kita jual di wilayah kita dulu, kasih stop yang masuk dari luar. Itu rencana kita ke depan. Setelah hari ini kita sudah di tahap awal, Bapak perlu dengar, oh ya kalau begitu kita berkenan, kita setuju. Kita sudah dari Mora, kami sudah dari Mora, Mora siap untuk ikan bandeng. Itu tahap pertama, ini kita cerita awal. Makimi juga sama, Makimi itu siap di laut untuk wilayah laut, ikan bisa atau kepiting bisa. Tadi Bapak Sekretaris bilang akan ada ahli yang datang. Ahli yang datang, kau punya tanah ini cocok untuk ikan bandeng, atau cocok untuk bia, atau cocok untuk kepiting. Dari situ baru tanah itu dikembangkan supaya cocok dengan apa yang kita mau pelihara, apa yang kita mau kembangkan. Ikan kah, kepiting kah, bia kah, udang. Kebanyakan udang itu di wilayah Mamberamo, Waropen ke Mamberamo, itu wilayah udang. Kita di sini kebanyakan itu kepiting, bia dan ikan bandeng bisa. Dengan demikian pertanyaan Bapak seperti begitu. Saya koma dulu, kita menjalan ke depan. Terima kasih. Tambah dari Bapak Kepala. Mungkin pertanyaan tadi dari Bapak Karen Sayuri ya. Tadi Bapak tanya, kalau dengan saya ini bagaimana? Saya sudah biasa hidup di darat. Mungkin nanti terkait dengan lokasi, Bapak tetap di sini, tapi lokasinya Bapak tetap ada juga nanti di sana, di lokasi tadi kepemilikan itu. Bapak bisa memiliki lokasi teras di lokasi yang akan dibuka nantinya. Walaupun Bapak tetap tinggal di sini. Begitu. Mungkin di sana Bapak mau tanam apa, mau kembangkan apa, ke sana mau kasih anak cucu kan dari Bapak. Ya. Mungkin begitu Bapak ya. Dari masalah tinggal itu mungkin tetap tinggal di sini. Ini kan kampung yang tidak bisa kita tinggal kosongkan. Jadi dan di sana itu adalah lahannya Bapak yang kita akan data lahannya Bapak di sana berapa hektar. Itu yang kita. Jadi makanya data-data penduduk itu tidak boleh orang luar lagi ada. Kalian kan sudah tahu penduduk di sini saja pemilik lahan semuanya. Jadi data penduduk sini yang pemilik lahan nanti di sana. Kalau seandainya nanti tambahan minimal nanti dari Nabire. Jadi itu yang dibilang transmigrasi lokal. Silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk kami, khusus dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah yang hari ini hadir bersama kami di sini untuk sosialisasi tentang ataupun pelatihan tentang identifikasi pencadangan tanah, hutan, pengembangan kawasan transmigrasi lokal. Saya minta waktu berdiri ini karena kami dari Desa Masipawa itu ada bergabung dengan Translokal juga. Itu SP3. Jadi ada di dalam Translokal Masipawa. Nah, melihat soal lokasi, situasi tempat yang tadi sesuai penjelasan. Kalau areal kami di sana itu tidak memenuhi syarat. Karena naik gunung berbatuan, tidak bisa untuk kita berlahan di situ. Apalagi titik yang tadi Bapak tunjuk, itu ada Teluk Tanjung itu yang lebih rawan lagi. Itu daerah berbatuan yang tidak bisa untuk
dikelola itu, tidak bisa. Untuk itu, masyarakat distrik Napan yang hadir semua ini, nanti sebentar mereka sepakat. Karena sesuai dengan petunjuk dalam tema kita di depan ini. Jadi kita semua sepakat untuk melepaskan satu lokasi secara resmi untuk masyarakat lokal yang ada di distrik Napan ini. Kira-kira di mana yang strateginya bagus untuk translokal itu kita bangun di situ, berarti kita bisa bangun di situ. Saya pikir di areal distrik Napan ini dari Wenami ke sana itu daerah rawa yang bercocok, seperti gambar-gambar yang tadi ada di depan. Ada kepiting, ada ikan, apalagi Bapak Sayori tadi sampaikan memang dia ahli laut saja, di darat tidak. Jadi saya pikir yang ada di distrik Napan pun sama, tapi juga ada yang bisa bertani. Ya. Jadi saya menyampaikan terima kasih atas pelatihan hari ini bagi kami dengan petunjuk-petunjuk untuk kami bisa bertanya, tapi juga untuk lebih jelas bagi kami sebagai masyarakat distrik Napan. Oktober, saya dengan kami bertiga ini, Bapak Sekretaris, Bapak Kepala dengan saya, kita ikut pelatihan tingkat nasional. Kita ikut sosialisasi, kita ikut informasi. Di sana kebetulan saya dengan Bapak Kepala Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Nabires satu tempat. Kita tinggal dengan kepala dinas juga yang dari Mamuju Makassar. Kalau Bapak Sayori sudah lihat, kita rencana anak-anak kita yang nanti mau tinggal di sana, tadi tidak semua pindah dari kampung ini, tidak. Hanya bapak yang mungkin dia punya anak kawin tinggal dengan dia tidak ada tanah, kamu tanah yang kasih bapak anak di sana. Hak ulayatmu yang kasih untuk anakmu tinggal di sana dengan dia berkeramba, supaya kampung baru lagi lahir, ada pemerintahan baru di sana berkembang. Banyak tempat-tempat di Indonesia yang jadi kabupaten, jadi provinsi karena transmigrasi. Kita di Papua tidak tahu. Tapi kalau kita survei Indonesia terlalu banyak. Di Indonesia tinggal 6 kabupaten, 6 provinsi yang terima transmigrasi program ini. Karena rata-rata tidak ingin dari luar masuk. Makanya tadi transmigrasi lokal. Di Makassar ada, yang lebih hebat di Mamuju, Sulawesi Barat. Saya pernah di Makassar, saya pernah di Mamuju, lihat tempat-tempatnya langsung. Nanti adik-adik kita, saudara-saudara kita yang nanti mau masuk di sana supaya tahu caranya ganti air misalnya, cara kasih kawin ikan atau ganti ikan. Latihan dulu, ini bukan program panjang, tidak langsung jadi. Sekarang kita ini masih tahap awal ini, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pelatihan hari ini adalah masing-masing suku, masing-masing keret, itu dia punya pemilik hak ulayat biasa lepaskan surat pelepasan tanah. Itu yang kita melatihan hari ini informasinya. Saya tidak tahu di Maki, di Napan, di Mosan ada berapa keret atau berapa suku, ada berapa adat. Tapi yang jelas ada dari pemilik hak ulayat itu yang biasa keluarkan surat pelepasan adat. Jadi misalnya saya punya anak sama kakak ini, dia sudah kawin, mau kasih dia punya hak ulayat, bikin pelepasan untuk dia. Sebelum saya meninggal, nanti dia buat kakak bakal lain besok untuk tanah di sana. Dari sekarang kita sudah bikin pelepasan untuk dia. Dia senang, dia biar dia punya ikan, dia tinggal dia punya rumah. Jadi anak-anak kita dengan program ini mereka tertolong, tapi kita kembali lagi terbuka. Ya terima kasih karena Bapak sudah lihat di Makassar. Bapak pergi lagi Mamuju. Dari sini kita pergi studi banding ke sana, jalan-jalan ke sana. Itu di tahap berikut, masih 2-3 tahap ke depan. Sehingga benar-benar dari kita untuk kita. Pemerintah negara hanya mendampingi saja. Itu yang kita programkan dan hari ini kita datang. Berapa waktu lalu Bapak siapa ini? Saya lupa Bapak punya nama. Bapak nanti dia tembak saya di Makimi. Dia pun kata-kata itu selalu saya bilang sama Bapak Sekretaris, Bapak Kepala Desa saya, kita harus ke Napan. Karena Napan itu kota peradaban, kata Bapak nanti. Napan itu kota tua dari zaman Belanda. Baru kenapa kamu lewat? Nanti Bapak disambung pertanyaan ulang sebentar. Silakan.
Mungkin ada tambahan dari Kepala Bidang. Jadi melanjutkan dari Pak Rumi tadi, ternyata beberapa tahun lalu itu pernah dilakukan pelepasan. Jadi mungkin dijelaskan sama Pak Kabupaten ya. Terkait pelepasan, silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Program ini saya pernah usul juga, cuma kita koordinasi juga dengan provinsi. Dan ini pernah Bapak orang ada buat pelepasan. Jadi ya mungkin perlu diperbarui lagi ya. Jadi maka saya kita tunggu kesepakatan dari Bapak orang. Saya juga anak adat, saya asli orang Mosan. Jadi saya tahu, saya punya dusun banyak di belakang. Jadi itu yang saya juga Pak setuju sekali untuk kita bisa berkembang. Kita meningkatkan kapasitas masyarakat, baik peternakan, perikanan, dan tadi telah disampaikan. Jadi saya mohon Bapak Pedorang, saya sendiri anak adat saya mendukung sekali karena program ini bagus. Jadi saya mohon Bapak Pedorang berembuk kembali, dilihat dari sisi baiknya apa. Yang tadi Bapak tadi sudah sampaikan, kalau memang mau di laut, ya di laut. Kalau mau di darat, ya di darat. Karena kita program ini untuk peningkatan kapasitas masyarakat, baik di bidang perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian. Itu kita lihat dari kondisi tanah itu, ini cocoknya untuk apa. Mungkin saya bisa. Jadi nanti ada tim lagi untuk daerahnya cocoknya. Memang kan tadi saya sudah bilang bahwa kalau daerah pegunung tidak bisa. Kalau daerah kemiringan lebih dari 20% tidak bisa. Jadi memang mayoritas daerahnya flat. Cuma yang selama ini berkembang daerah transmigrasi adalah daerah flat yang dataran. Yang daerah rawa atau daerah yang ada sungai. Ini kan sungai banyak di sini. Anak-anak sungai banyak. Itu yang mangrove ini belum pernah kita kembangkan. Ini makanya ini pilot project pertama untuk transmigrasi setelah puluhan tahun. Yang kedua, mudah-mudahan ini didukung oleh masyarakat. Kita makanya hari ini menyerap aspirasi masyarakat dulu. Kalau masalah lahannya di mana-mana nanti ada tim lagi. Ada tim yang akan identifikasi. Nanti kita mungkin pakai drone kita masuk, karena kita tidak bisa masuk hutan, kita pakai drone, kita telusuri sungai-sungai ini untuk kita identifikasi lahan. Nah, itu yang sama kita mungkin mau lihat apa sih jembatan yang bisa kita buat untuk sini. Karena kalau macam akses laut ini juga kan biaya lebih besar. Jadi kalau kita bisa buka jalan, bangun jembatan, dan kita mulai akses masuk, pembangunan masuk, kita itu lebih cepat. Mungkin itu yang identifikasi awal kita. Untuk lahannya memang kita harus ada tim lagi. Mungkin tambahan saya. Saya Justinus nanti adat Kampung Napan. Ya. Terima kasih untuk peserta yang datang, peserta pelatihan identifikasi pencanangan tanah untuk pengembangan kawasan translokal. Saya sangat berterima kasih. Saya sebagai adat Kampung Napan, saya respon, saya terima dengan lapang dada. Karena kami senang pengembangan. Kita sudah punya kabupaten, terus sekarang sudah ada provinsi. Bagaimana kita harus berkembang. Dan ini sangat baik bagi saya. Tapi saya akan berembuk dengan masyarakat untuk kami harus tetapkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Bindra dengan Bapak Sayori. Kami tetapkan lokasi bagi setiap kampung. Di mana dia punya, disitulah pemerintah bangun. Supaya dia punya anak cucu, bisa menempati dan bisa berkembang. Saya pikir itu saja. Makasih waktu saya kembali. Ketua Adat Kampung Maspawa juga setuju. Arealnya kami sudah siapkan. Seperti yang saya tadi katakan bahwa ada lokasi yang kami sudah lihat strateginya tidak cocok, tapi ada lokasi yang strateginya cocok.
baik bertani tapi juga membuat keramba-keramba seperti tadi Bapak Sayuri sampaikan. Iya, jadi kami pada prinsipnya lokasi kami sudah siapkan bagi translokal. Terima kasih, waktu kami kembali. Anuk Marei, orang tua di Kampung Napan. Ya, menggarisbawahi semua tutur kata bahasa dari para tutor dalam arahannya kami sedikit tanggap baik sekali. Menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ketua Bamuskam, bahkan saudara dari Mas Pawa, bahkan dari tokoh adat Napan, kami menggarisbawahi bahwa setuju juga. Seperti hanya kami sarankan sebelum ada pelepasan lahan dan lain-lain, kami mohon harus ada tim survei kelayakan, layak bisa guna pakai atau tidak. Itu saja yang saya mintakan untuk bapak-bapak yang ada di depan yang terhormat, yang saya hormati. Studi kelayakan bisa atau tidak. Jangan sampai kami setuju lepaskan, kita survei BOI tanpa taruh akum. Jadi ini saya minta perhatian kita semua. Tidak seenaknya kita lepas-lepas lahan, tapi survei dulu kelayakan. Kalau layak bisa, kalau tidak jangan paksa. Nanti kita molor. Mungkin itu saya jawab, saya kembalikan. Oke, itu mungkin closing statement dari saya. Saya terima kasih sekali antusiasnya. Intinya kalau tim dari kementerian datang sini, saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir, sudah bisa lepas. Silakan kalian berkolaborasi dengan ilmu kalian lah, ilmu ahli. Jadi saya takutnya itu kemarin ketika mereka datang sini di Malang apa segala macam itu yang kita baru ada hasil dari hari. Tapi saya lihat antusiasnya semua sangat menerima. Jadi kita untuk program tahun depan mendatangkan para ahli itu sudah tidak khawatir. Mungkin itu. Untuk kesimpulan kita hari ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ini sudah banyak materi-materi yang kita terima itu nanti menjadi bahan Bapak Ibu sekalian untuk diskusi lebih lanjut terkait dengan kedatangan kementerian. Tadi Pak Kadis Provinsi sudah dalam hal ini mewakili Pak Sekretaris sudah menyampaikan bahwa kami sudah tidak khawatir mereka tiba di sini bahwa karena sudah ada sinyal-sinyal kesepakatan bahwa Bapak Ibu bersedia menerima program ini, ya. Tapi dengan catatan masih ada diskusi Bapak Ibu lagi nanti terkait tentang lokasi-lokasi mana nanti yang Bapak Ibu akan usahakan. Ya, bukan berarti kami tinggalkan ini, kita punya program ini stop, tidak, kita masih berlanjut, ya masih berlanjut, masih beberapa tahapan ke depan. Untuk itu kami atas nama pemerintah Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk kami hadir di sini bersama-sama sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire untuk sama-sama bagaimana kita mengembangkan kawasan-kawasan yang hari ini kita merasa kita merupakan daerah yang tertinggal. Tadi saya sangat tergugah dengan melihat patung di depan ini bahwa ini adalah satu kota sejarah, kota tua ya. Ya, masa kota tua kita tidak bisa kembangkan. Untuk itu mari kita sama-sama bersatu bergandengan tangan untuk mengembangkan kampung ini, kampung tua ini bisa menjadi suatu kawasan kota yang besar juga nantinya. Itu saja bisa kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami ucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalam. Waktu dan tempat saya kembali.